Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Arsen Riwadu, mahasiswa Sosiologi Fisip Undana semester 8. Kesempatan ini saya sedikit berkomentar terkait dengan penghapusan skripsi yang diminta oleh sejumlah teman-teman mahasiswa. Penghapusan skripsi ini ditujukan kepada Menteri Kemendikbud, dalam hal ini Pak Menteri Nadiem Makarim, untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan penghapusan skripsi terhadap kepada mahasiswa yang berada pada tingkat akhir. Nah, sebelum jauh membahas tentang ini, tentunya kita harus melihat dulu apa sebab sehingga mahasiswa ini, sekelompok mahasiswa mengeluarkan statement, mengadakan sejumlah ajukan kepada Kemendikbud untuk penghapusan skripsi. Lewat kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit kalau penghapusan skripsi ini digalakan oleh teman-teman mahasiswa diakibatkan karena penyebaran virus corona yang kian hari kian menyebar di setiap pelosok yang ada di negara Republik Indonesia ini, sehingga sejumlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya memberikan efek besar terhadap sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini mau di aspek ekonomi, mau berada pada aspek pendidikan, mau berada pada aspek kesehatan, mau berada pada aspek budaya, mau berada pada aspek politik, dan sejumlah aspek yang lain, tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik itu kebijakan social distancing terkait dengan isolasi diri bagi masyarakat. Nah, social distancing ini dikeluarkan dari suatu undang-undang nomor di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan. Di situ dengan jelas sekali memberikan instruksi kepada masyarakat untuk mengisolasi diri, menjauhkan diri dari berbagai macam kegiatan yang menyebabkan sejumlah banyak orang, supaya tidak terjadi penyebaran penyakit kepada orang lain, ataupun dalam hal ini menjaga diri untuk tidak terkena penyakit yang ditularkan oleh orang lain atau yang ditularkan dari luar diri. Di samping dari kebijakan social distancing, kemarin beberapa hari yang lalu Presiden sendiri mengeluarkan satu kebijakan, yaitu terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan pembatasan sosial secara skala yang lebih besar, dalam cakupan yang lebih besar, itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020. Nah, dilihat dari dua kebijakan tersebut maupun kebijakan social distancing dan juga terkait dengan pembatasan sosial yang dalam cakupan yang lebih besar yang diatur dalam undang-undang tadi, itu tentunya mendapatkan sebuah respon yang baik dari masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang mau menerima dan juga ada kelompok masyarakat yang menolak. Nah, kelompok masyarakat yang menerima tentunya akan menuruti setiap kebijakan yang ada dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ada juga dalam kelompok masyarakat yang menolak, yang tentunya tidak menerima akan kedua kebijakan tersebut karena berbagai macam alasan. Ada yang karena alasan ekonomi, ada karena alasan kebudayaan dan sebagainya. Kenapa disebut sebagai kebijakan ini memberi efek terhadap perekonomian sehingga masyarakat menolak? Karena dengan adanya penyebaran COVID-19 dan juga didukung dengan kebijakan pemerintah terkait dengan social distancing, adanya pembatasan di dalam ruang gerak masyarakat, tentunya akan memberikan masyarakat mengalami sebuah ruang gerak sosial untuk berinteraksi, untuk bekerja di luar rumah, untuk mendapatkan sebuah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara baik itu secara kebutuhan yang bersifat mingguan ataupun yang bersifat sehari. Nah, bagi sekelompok masyarakat yang memiliki latar belakang atau notabene yang memiliki pekerjaan yang bagus, dalam hal ini yang bekerja di kantor dan sebagainya, tentunya memiliki sebuah rasa yang baik-baik saja.
dengan menerimanya kebijakan, karena diberikan waktu libur kepada pegawai sejumlah aparatur sipil negara ASN untuk bekerja dari rumah. Tentunya ini diterima baik bagi mereka, tetapi kita lihat dari satu sisi kelompok masyarakat yang notabene memiliki pekerjaan latar belakangnya sebagai petani, sebagai kuli bangunan dan sebagainya, yang hanya untuk mendapatkan sebuah pendapatan dalam sehari, tentunya memiliki sebuah rasa keresahan secara pribadi untuk tidak mau menjalankan social distancing ini dengan baik. Sehingga di satu sisi mereka mau menerapkan kebijakan ini dengan baik dengan tujuan untuk terbebas dari penyebaran COVID-19 ini. Di satu sisi mereka dituntut dengan kebutuhan, tentunya memiliki sebuah dilema dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan ini. Nah, terlepas dari semuanya itu, ada sejumlah kebijakan yang juga berpengaruh terhadap aspek saya, tentunya memberi efek yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang tadinya masyarakat memiliki sejumlah interaksi yang bebas untuk melakukan sebuah hubungan yang baik dengan atau relasi dengan sesama kelompok masyarakat atau sekawan manusia, dengan adanya pembatasan lewat kebijakan social distancing, akhirnya dengan sendirinya masyarakat terpola untuk hidup dalam kehidupan yang serba individualistik, diakibatkan sejumlah komunikasi dilaksanakan atau dilakukan secara online. Nah, terlepas dari sejumlah aspek-aspek yang ada, kita melihat yang paling menarik saat ini yang menjadi pembahasan kita adalah pada aspek pendidikan. Di dalam aspek pendidikan, dengan adanya penyebaran COVID-19 yang sangat mengancam kehidupan dunia saat ini, yang memberikan pengaruh terbesar adalah di aspek pendidikan yang saat ini kita mau bahas dia lebih jauh. Nah, di dalam ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentunya kita berbicara tentang sebuah kebijakan yang diatur mulai dari tingkat pusat, dalam hal ini Kemendikbud sendiri, dan diturunkan hingga ke pihak perguruan tinggi, dalam hal ini rektor. Tentunya sejumlah kebijakan yang ada berkesinambungan terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Nah, ketika kita melihat lebih jauh, kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud adalah dengan cara untuk setiap mahasiswa melakukan sebuah kuliah disebut dengan daring atau kuliah online. Ada sejumlah aplikasi yang ditawarkan untuk mahasiswa dan juga para dosen untuk melakukan sejumlah aktivitas perkuliahan lewat secara online. Terlepas dari perkuliahan online itu akan memberi efek terhadap mahasiswa yang berada pada status semester pada tingkat akhir. Di dalam kita tahu bersama, mahasiswa yang berada pada level tersebut tentunya sedang sibuk-sibuknya mengurus tugas akhir dalam ini skripsi. Sebelum menyusun skripsi tentunya ada proposal, ada ujian hasil, dan juga pada tahap terakhir adalah ujian skripsi. Lewat tahap-tahap itu tentunya ada yang dilakukan sebagai bimbingan. Nah, di dalam bimbingan tersebut, mahasiswa yang berada pada semester akhir mengalami kesulitan yang sangat-sangat luar biasa dalam hal ini untuk melakukan sebuah bimbingan secara online. Karena menurut mahasiswa yang berada pada level ini, mereka mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Selain daripada itu, ada sejumlah mahasiswa yang berusaha untuk mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus untuk alangkah baiknya skripsi itu dihapus dan registrasi untuk sementara divakumkan kepada mahasiswa yang berada pada tingkat akhir. Ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada pihak kampus, diakibatkan mereka mau menyelesaikan semester dengan baik dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik, hanya dihambat dengan kebijakan-kebijakan dalam hal ini, kebijakan untuk kuliah online dan sebagainya. Terlepas daripada semua itu, saya secara pribadi menolak kalau skripsi itu dihapus, karena skripsi ini adalah salah satu standar yang dipakai oleh pihak universitas dan pihak kampus untuk menentukan lulus dan tidaknya mahasiswa. Terlepas daripada itu,
Kalau kita melihat berkaca kembali pada penghapusan UN, itu sangat jelas ketika UN itu dihapus ada standar lain dipakai, yaitu penilaian nilai rapot. Nah, sedangkan pada mahasiswa kita mau pakai penilaian seperti apa yang dipakai untuk menjadi standar mahasiswa itu lulus menjadi seorang sarjana dan tidak. Nah, kalau misalkan ada sejumlah oknum, ada sejumlah pihak yang mendukung terhadap hapusnya skripsi ini dengan jalan yaitu terlaksananya sebuah program kampus merdeka. Nah, saya membaca sejumlah referensi, ternyata kampus merdeka ini tidak memiliki sebuah sistem yang baik. Dalam hal ini belum disusun secara baik mekanismenya seperti apa dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, kalau kampus merdeka ini diterapkan, tentunya akan memberi dampak yang sangat besar terhadap mahasiswa yang berada pada level semester terakhir ini. Nah, jika kampus merdeka diterapkan pada saat ini, saya rasa tidak pas dan tidak cocok dengan situasi saat ini. Karena virus ini adalah salah satu penyakit yang tidak direncanakan dan menyebar dengan baik. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai kampus merdeka pada saat ini, perlu rencana yang matang dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Karena apa? Ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dilihat dari segi standar semesternya. Semester yang pertama, mahasiswa dituntut untuk belajar dalam prodi yang dipilih. Yang kedua, mahasiswa diminta untuk belajar di prodi lain. Yang kemudian, yang terakhir adalah mahasiswa turun untuk melakukan magang. Nah, kalau kita mau lihat pada saat ini, skripsi dihapus dan digantikan dengan kampus mereka, saya rasa momennya kurang pas di saat itu. Nah, alangkah baiknya saya lebih sepakat bila skripsi itu ada, tetapi registrasi itu yang tidak diperbolehkan dulu, karena itu dilihat dari segi ekonomi. Nah, kalau dari segi skripsinya itu adalah salah satu standar. Nah, kita berbicara tentang satu standar, berarti adalah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kelulusan dari mahasiswa ini. Nah, kalau misalnya kita terapkan kampus merdeka dengan sejumlah penilaian hanya untuk magang, apa bedanya dia dengan yang berada pada strata 1 dan juga pada strata diploma? Alangkah lebih jauhnya kalau kita berbicara tentang yang lebih ekstrim lagi, apa bedanya kampus dengan sekolah menengah kejuruan, dalam ini SMK? Jangan sekali-sekali menjadikan kampus adalah sebagai salah satu agen untuk hanya semata-mata mencari pekerjaan, bukan sesuatu hal yang untuk mencari ilmu. Jadi saya tidak sepakat bila mana kampus dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu step, salah satu langkah yang dipakai oleh seseorang untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Identik dari kampus adalah untuk mencari ilmu, menambah wawasan, dan sebagainya. Gampang sekali bila kita hanya tujuannya untuk mencari pekerjaan, gampang sekali kita akan dibodohi oleh orang luar, gampang sekali kita dibodohi untuk ditawarkan dengan jumlah pekerjaan yang pada prinsipnya kita sedang dipermainkan. Jadi yang pada intinya dari komentar saya saat ini adalah menolak bila mana skripsi itu dihapus, dan lebih sepakat registrasi itu yang ditiadakan untuk sementara terkait dengan peristiwa COVID-19 ini yang akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.